jenis verb yang memang tidak bisa diprogresifkan. Kata progresif itu sama dengan continuous ya. Jadi progresif itu sama dengan continuous. Jadi kalau selama ini kan kita belajar ada tenses present continuous, ada past continuous, terus abis itu ada future continuous, dan masih banyak lagi tenses continuous yang lain. Sebenarnya kata continuous itu bisa juga diganti menjadi progresif. Jadi nanti teman-teman misalkan sewaktu-waktu kalian baca buku atau kalian menemukan artikel gitu ya, yang dimana disebutkan ada tenses present progresif, past progresif, future progresif. Teman-teman jangan bingung, sebenarnya sama gitu. Jadi present continuous sama present progresif tuh sama. Past continuous sama past progresif tuh sama, kayak gitu. Mikrofonnya kepencet teman-teman. Oke. Terus, kalau kita ngomongin soal non-progressive verb, itu adalah verb yang tidak bisa diprogresifkan atau verb yang tidak bisa dikontinuaskan. Maksudnya gimana? Jadi si verb tersebut tidak bisa menggunakan pola dari tenses continuous. Yang kita tahu, tenses continuous itu menggunakan pola be plus verb ing. Nah, berarti si verb tersebut tidak bisa berbentuk verb ing yang kemudian di depannya terdapat anggota be gitu. Itu nggak boleh. Nah, itu namanya non-progressive verb. Terus, berdasarkan apa yang sudah kita pelajari kemarin, non-progressive verb itu merupakan verb-verb yang secara umum adalah verb-verb yang bermakna keadaan, teman-teman. Jadi, verb-verb yang menunjukkan kondisi atau keadaan. Bisa menunjukkan kondisi atau keadaan mental, bisa juga menunjukkan keadaan emosional, terus bisa kepemilikan, bisa yang berkaitan dengan panca indera, dan masih banyak lagi yang lainnya gitu ya. Saya sambil share screen. Sudah munculkah di layar teman-teman? Sudah, Miss. Sudah ya, oke. Terus kemudian ngomongin soal verb-verb yang termasuk anggota non-progressive verb itu, dia ada yang punya tanda bintang, ada juga yang enggak. Maksudnya gimana? Jika verb-nya tidak bertanda bintang, oke, ditambahin ya catatannya biar teman-teman nanti nggak lupa. Oke, ditambahin catatannya gini. Jika verb, mana ya? Bentar, si loading. Tuh, ke close. Bentar. Kursornya jalan sendiri, horor sekali nih ya. Tiba-tiba ke close. Di layar teman-teman juga menghilang ya? Ke close ya? Ya, Miss. Hilang. Hilang. Tiba-tiba. Oke, coba saya share ulang. Ini dia. Kayaknya perlu di-upgrade deh ini.
Oke, bentar. Set. Kasih tahu ke saya ya teman-teman kalau udah muncul. Sudah. Mau muncul nggak? Muncul, Miss. Sudah ya, alhamdulillah. Oke. Baiklah. Bentar. Ke bawah berarti. Nah, ini ya. Tadi tuh saya mau kasih tambahan catatan. Tambahan catatan tentang perbedaan verb yang tidak bertanda bintang sama verb yang bertanda bintang. Jadi, kalau teman-teman, ingin membuat kalimat gitu ya, atau kalian diminta untuk melengkapi kalimat, terus kalian diminta untuk, menggunakan tenses continuous. Tenses continuous apapun ini ya, baik dia present, past, future, ataupun yang perfect, itu akan berlaku sama teman-teman. Terus jika verb yang ada di dalam kalimat tersebut tidak bertanda bintang, jadi dia masuk ke dalam verb-verb yang nggak punya tanda bintang, maka teman-teman harus ingat bahwa verb tersebut tidak bisa dikontinuaskan. Jadi benar-benar nggak boleh teman-teman nyatakan menggunakan tenses continuous gitu. Jadi nggak boleh dinyatakan pakai tenses continuous. Dalam artian, misal, ada contoh kalimat ada, misalkan, she understand. Ini adalah verb-nya, ya kan? Begini. Terus, this lesson, terus diminta untuk dilengkapi pakai tenses future continuous. Misal begini ya. Nah, harusnya kalau kita lengkapi pakai tenses future continuous, rumusnya kan will be verb ing. Nah, harusnya kalimat ini menjadi will be understanding. Kan begini. Nah, tapi teman-teman sebelum mengisi kalimat ini menggunakan rumus dari future continuous, pastikan dulu si verb yang berupa understand ini masuk ke non-progressive verb nggak sih, gitu. Terus dia itu punya tanda bintang atau enggak. Jadi teman-teman harus cek dulu. Nah, ternyata ketika kita cek, kata understand itu masuk ke dalam non-progressive verb dan dia tidak memiliki tanda bintang. Berarti teman-teman nggak bisa bikin kalimat seperti ini. Jadi kalau kalian bikin kalimatnya begini, she will be understanding this lesson, walaupun secara rumus tensesnya benar, tapi ternyata kalimat ini jadi salah. Kenapa? Karena tadi understand tidak bisa menggunakan rumus tenses continuous. Jadi nggak boleh teman-teman bikin kalimat yang seperti ini. Nah, terus gimana dong solusinya? Solusinya, kalian harus melengkapi kalimatnya menggunakan rumus tenses sebelumnya. Kalau kalian dimintanya tensesnya future continuous, kalian harus isi menggunakan tenses simple future. Jadi dimundurkan tensesnya. Kenapa kok diisi pakai simple future? Nah, ini ya, kebablasan, sorry. Ini ya, teman-teman harus menggunakan pola tenses sebelumnya. Itu solusinya. Jadi kalau awalnya future continuous, berarti harus menggunakan simple future.
Nah, future continuous kan di sini ya. Nah, mundur ke simple future. Berarti kalimat ini hanya cukup dinyatakan dengan shall, kemudian will understand. You will understand this lesson. Udah, kayak gini aja teman-teman. Tenses, dia menggunakan tenses future continuous, tapi secara pola kalimat atau rumus yang diterapkan ke dalam kalimatnya menggunakan simple future. Itu ya. Ini berlaku jika verb yang ada di dalam kalimatnya termasuk non-progressive verb yang tidak bertanda bintang, nggak memiliki tanda bintang. Tapi ketika nanti kalian menemukan verb-nya itu bertanda bintang, seperti yang kemarin sudah sempat saya contohkan ke teman-teman, misalkan taste nih ya, dia bertanda bintang kan, maka kalian harus menyesuaikan dengan konteks kalimatnya. Nah, jadi tinggal dilihat saja maknanya cocok nggak atau sesuai nggak dengan kalimat yang dibuat gitu. Jadi kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maknanya nyambung nggak sih sama kalimatnya kayak gitu. Itu apa yang sudah kita pelajari bareng-bareng kemarin tentang non-progressive verb. Oke, dari apa yang kita pelajari kemarin, amankah teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke materi baru hari ini? Aman, Miss. Aman ya? Oke, baiklah. Hari ini kita akan lanjut belajar tentang time signal nih, teman-teman. Oke, jadi setelah kalian tahu tentang tenses, tentang rumus tenses ya, nama-nama tenses, kemudian tentang don'ts-nya ketika kalian pengen bikin kalimat, yaitu ketika ternyata di dalam kalimatnya ada non-progressive verb, oh ternyata nggak boleh dikontinuuskan, kayak gitu, dan solusinya menggunakan rumus tenses sebelumnya. Nah, kita lanjut lagi tentang fungsi dari tenses. Jadi sebenarnya tenses itu dipakai untuk menyatakan kejadian-kejadian yang seperti apa sih? Nah, itu yang bakal kita pelajari hari ini. Tapi sebelum itu, sebelum ke fungsi dari tenses, kita akan belajar tentang time signal dari tenses. Oke, berasal dari kata time. Time itu artinya adalah waktu. Signal itu artinya adalah sinyal atau penanda. Time signal. Ya, time signal. Time itu waktu, kemudian signal itu adalah penanda. Berarti kalau diartikan time signal itu adalah penanda waktu. Nanti teman-teman akan menemukan kalimat-kalimat di mana kalimatnya itu ada time signal. Tapi ada juga kalimat-kalimat yang di dalamnya nggak ada time signal. Nah, keberadaan time signal di dalam suatu kalimat itu bisa kita jadikan sebagai clue atau sebagai bantuan untuk menentukan kalimat itu nanti mau kita nyatakan menggunakan tenses apa gitu. Karena dengan waktu yang ada di dalam kalimat itu kita bisa mengetahui tenses yang sesuai yang harus dipakai itu yang mana gitu. Karena beda tenses itu beda time signal. Dan masing-masing tenses itu punya time signal. Nah, ini dia teman-teman. Di program Grammar 2, kita nanti hanya fokus ke 6 tenses saja yang akan kita pelajari time signal beserta fungsinya. Yang pertama ada tenses simple present. Oke. Yang pertama namanya adalah simple present. Kemudian yang kedua yaitu continuous. Oke. Terus lanjut lagi ada simple past. Pelan-pelan sambil diingat nama-namanya juga ya. Berikutnya ada past continuous. Lanjut lagi ada simple future.
simple future. Dan yang terakhir adalah future continuous. Jadi ada 6 tenses yang menjadi fokus kita di program Grammar 2 ya. Simple present, present continuous, simple past, past continuous, simple future, future continuous. Gitu ya. Oke, kita mulai dulu dari simple present nih, yaitu tenses yang paling sering dipakai. Kenapa tenses simple present itu paling sering dipakai? Karena seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya teman-teman, tenses yang diawali dengan kata simple itu menunjukkan bahwa kejadian atau kegiatan yang dinyatakan di dalam kalimatnya itu merupakan kegiatan sehari-hari atau kegiatan yang biasa kita lakukan gitu, rutinitas kita gitu. Nah, jadi ya udah simple present itu pasti akan lebih sering digunakan ketimbang tenses-tenses yang lain karena dalam kehidupan kita sehari-hari ya kita pakainya tenses simple present untuk menunjukkan apa yang kita lakukan gitu. Terus kalau kita ngomongin soal present, present itu artinya di masa sekarang. Berarti hal tersebut kita lakukan di masa ini, di masa sekarang gitu. Time signal yang bisa digunakan di tense simple present yang pertama ada every plus time. Nah, every kalau diartikannya adalah setiap. Nah, time-nya nanti bisa divariasikan ya, bisa diikuti sama nama hari, contohnya misalkan every Sunday, setiap hari Minggu. Kalau misalkan kalian mau bilang setiap hari Jumat, ya tinggal ganti aja jadi every Friday. Setiap hari Rabu, ya berarti every Wednesday, kayak gitu. Terus bisa juga every day, setiap hari, every night, setiap malam, every week, setiap pekan, every month, setiap bulan, every year, setiap tahun, every morning, setiap pagi, dan bisa juga diganti dengan time-time yang lain. Misal, setiap jam, ya berarti kita bisa bilang every hour, setiap menit, every minute, setiap bulan Januari, berarti every January. Nah, jadi bisa divariasikan ya, menyesuaikan dengan apa yang memang pengen kalian nyatakan. Terus yang perlu diingat ya teman-teman, terletak setelah every itu nggak boleh diikuti sama benda dalam bentuk jamak. Jadi harus pastikan dia dalam bentuk tunggal. Jadi jangan sampai misal teman-teman mau bilang setiap hari, tapi kalian bilangnya every days. Itu nggak boleh loh. Every days. D-nya ditambahin S tuh nggak bisa. Setiap tahun, every years, kasih S. Nggak bisa juga. Setiap hari Sabtu, every Saturdays, dikasih S. Saturday-nya, nggak bisa juga. Jadi nggak boleh ya. Every harus diikuti sama noun singular atau benda dalam bentuk tunggal. Jadi nggak bisa ditambah dengan S. Oke? Itu perlu diingat karena sering jadi common mistake ketika menulis. Kemudian time signal yang kedua dari tense simple present ada yang namanya adverb of frequency. Adverb of frequency itu adalah keterangan yang menunjukkan intensitas atau keseringan. Jadi seberapa sering sih kita melakukan suatu aktivitas atau suatu kegiatan. Ada kata always, artinya adalah selalu. Always itu selalu. Terus ada kata often, often itu artinya sering. Seldom, seldom itu jarang. Kemudian usually, usually itu biasanya. Kemudian rarely, rarely itu sama kayak seldom, jarang juga, tapi lebih jarang daripada seldom. Gitu. Jadi tingkatannya lebih jarang ketimbang seldom. Ada juga sometimes. Itu bisa masuk ya. Artinya adalah kadang-kadang. Sometimes itu kadang-kadang. Kemudian berikutnya ada juga never. Never bisa masuk teman-teman ke sini. Never artinya tidak pernah. Ya kan? Ever juga bisa masuk. Artinya pernah. Nah, ini contoh dari adverb of frequency. Kemudian yang terakhir ada on plus day, terus day-nya plus S. Nah, jadi
On yang ada di sini sebenarnya kalau diartikan artinya sama kayak every sih, artinya setiap juga. Nah, terus gini, bedanya kalau yang tadi kita pakai every, kan nama harinya nggak boleh dikasih S. Tapi kalau kita pakai on, nama harinya harus dikasih S, gitu. Karena untuk membedakan dengan on plus nama hari yang tanpa S. Jadi kayak misalkan on Sunday, begini, yang tanpa S sama on Sundays, itu artinya jadi beda. Jadi cuman gara-gara yang satu nggak ada S, yang satu ada S tuh artinya beda loh teman-teman. On Sunday aja, itu artinya pada hari Minggu atau di hari Minggu. So, berarti kita hanya ngomongin soal satu hari gitu. Aku pergi ke rumahmu pada hari Minggu. Nah, itu berarti aku pergi ke rumahmu di hari Minggu. Ya udah, perginya sekali pas hari Minggu itu doang gitu. Tapi beda lagi kalau misalkan kita bilang on Sundays, artinya adalah setiap hari Minggu. Jadi minggu ini aku ke rumahmu, minggu depan aku ke rumahmu, 2 minggu kemudian pas hari Minggu aku ya ke rumahmu lagi gitu. Nah, itu bedanya. Oke? Jadi kalau misal mau bilang setiap tapi pakainya on, nama harinya harus dikasih S. Tapi kalau pakai every tanpa S. Oke, gitu ya. Terus setelah kita ngomongin time signal, kita bahas tentang fungsi dari tense simple present. Simple present punya 8 fungsi, lumayan banyak ya. Oke, sambil saya jelaskan, sambil teman-teman coba baca contohnya. Nomor 1, simple present bisa dipakai untuk menyatakan kebiasaan, di mana hal tersebut biasa kita lakukan di masa sekarang. Sorry, kepencet guys. Ini kursornya agak lari-lari nih. Contoh yang pertama, she often comes to my house. Dia itu sering datang ke rumahku. Berarti menunjukkan bahwa dia itu terbiasa atau kebiasaan dia itu adalah datang ke rumahku. Nah, kebiasaan itu dia lakukan kapan? Di masa sekarang, kayak gitu. Neng always helps me every day. Neng selalu membantuku setiap hari. Nah, itu dinyatakan menggunakan tensi simple present. Kita bisa tahu dia pakai simple present dari mana? Dari sini. Pakainya adalah verb as. Jadi menggunakan verb as. Kemudian yang kedua, tense simple present bisa dipakai untuk menyatakan general truth. General truth itu kebenaran umum. Kebenaran umum tuh maksudnya gini loh. Hal itu merupakan hal yang benar dan orang secara umum berpendapat bahwa hal itu benar. Itu namanya kebenaran umum. Jadi, mostly orang itu memiliki pendapat yang sama bahwa hal itu memang benar. Tapi hal itu benar di masa sekarang. Contoh, the fire is hot. Kita menggunakan is, berarti tensesnya simple present. Nah, kenapa kita pakai simple present? Karena kalimat ini menunjukkan kebenaran umum. Bahwa api itu panas. Ya memang, api itu panas. Nah, itu pakainya adalah is. Misal lagi kayak, saya mau bilang gini, Pak Jokowi adalah presiden kita. Pak Jokowi adalah presiden kita. Nah, kalau kita mau bikin kalimatnya ke dalam bahasa Inggris jadi gimana? Ya kita bisa bilang, Mr. Jokowi is our president. Pakainya is, pakai simple present. Kenapa? Karena hal itu benar. Ya, tapi benarnya di masa sekarang. Paham maksudnya ya? Hal itu adalah hal yang benar, tapi di masa sekarang. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu di masa depan apakah presidennya masih Pak Jokowi atau sudah berubah, kan gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan general truth. Kemudian yang ketiga, tense simple present juga bisa digunakan untuk menyatakan future time yang merupakan timetable atau sesuatu kejadian yang sudah dijadwalkan, intinya gitu. Nah, yang buat jadwal itu merupakan suatu lembaga atau suatu institusi. Jadi kayak itu udah jadwal tetap gitu loh, teman-teman. Walaupun hal itu terjadinya masih nanti,
Tapi kita bisa pakai simple present karena jadwal itu merupakan jadwal yang sudah ditetapkan. Contoh ya, Christmas office opens at 7 o'clock. Nah, dia pakainya adalah opens, simple present. Kenapa? Karena ini sudah jadi jadwal gitu, bahwa kantor Kresna itu bukanya jam 7 gitu. Contoh lain, our class begins at 7 o'clock tomorrow. Kejadiannya masih besok kan, tomorrow. Kenapa nggak pakai simple future? Kenapa pakainya begins, verb past s, simple present? Ya karena hal ini sudah dijadwalkan. Dan yang bikin jadwal adalah lembaga, karena kelas kita dari lembaga gitu. Boleh menggunakan tenses simple present ternyata. Kalau mau dinyatakan pakai simple future gimana? Ya boleh juga, karena memang tomorrow itu miliknya simple future, nggak masalah. Tapi ternyata kalau simple present juga boleh gitu maksudnya. Oke, berikutnya nomor 4, simple present juga bisa digunakan untuk menyatakan headline dari newspaper. Headline dari surat kabar atau berita. Nah, kenapa sih surat-surat kabar itu menggunakan tense simple present? Kenapa? Karena ya kalau kita bilang tuh, kalau kita bikin berita, itu kan pengennya beritanya itu adalah berita yang terbaru gitu. Meskipun kejadian itu terjadi kemarin atau bahkan minggu lalu, tapi tetap di headline dari newspaper-nya itu dibikin present time. Jadi biar jadi hot news gitu ya. Jadi berita yang terbaru. Misal SBY visits Korea. Padahal kunjungannya sudah dilakukan beberapa minggu yang lalu, misal. Tapi judulnya tetap menggunakan visits. Barcelona becomes the winner. Padahal kompetisinya udah selesai, ya kan? Dan udah tahu nih pemenangnya siapa, Barcelona. Nah, berarti kan harusnya hal itu udah berlalu, tapi dia pakainya becomes. Kenapa? Ya tadi, biar jadi hot news aja. Gitu, biar terkesan baru beritanya. Oke, kemudian yang kelima, tense simple present juga bisa digunakan untuk menyatakan series of action atau kejadian yang dilakukan secara berurutan. Nah, itu pakainya simple present juga. Jadi contoh kayak presenter bola tuh ya teman-teman, ketika dia mengomentari bagaimana pemain-pemain bola sedang bermain gitu ya, ketika gocek-gocek bola gitu, ya mereka pakainya simple present gitu. Kopral gives the ball to Ridwan, Ridwan give it to Dila, and she kicks it, finally goal gitu. Ya nggak ada yang pakainya present continuous, itu nggak ada. Walaupun memang kejadian itu sedang berlangsung, tapi yang digunakan adalah tense simple present. Karena memang penggunaannya secara umum seperti itu, gitu. Terus berikutnya, tense simple present juga digunakan untuk menyatakan kemampuan. Jadi, ketika kalian pengen menyatakan bahwa kalian bisa melakukan sesuatu hal, tanpa menambahkan modal di dalam kalimatnya berupa can biasanya yang digunakan, kalian bisa langsung menggunakan tense simple present itu. Jadi, untuk mengganti kalimat yang awalnya she can speak English well, ya, kalian bisa langsung bilang she speaks English well. Jadi kayak, kalimat ini tuh sudah mengandung makna, tersirat gitu loh. Jadi ketika kita bilang, "She speaks English well," berarti dia perempuan bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik gitu. Jadi tanpa menambahkan kata can, maknanya tuh sudah memunculkan bisa gitu loh. Nah, kayak gitu. Terus yang ketujuh, tense simple present itu digunakan untuk menyatakan perintah ataupun larangan. Jadi kalau kalian mau bikin kalimat perintah atau larangan, itu selalu menggunakan simple present. Jadi nggak ada perintah atau larangan yang dinyatakan dengan tense simple past, tense simple future, ataupun present continuous, nggak ada. Selalu menggunakan simple present. Dalam larangan kita selalu menggunakan don't.
Dan do itu adalah verb auxiliary dari tense simple present. Nah, jadi kita bilangnya, "Don't disturb me," jangan ganggu aku, itu pakai simple present, teman-teman. Nggak bisa kita bilang, "Didn't disturb me," itu nggak ada. Nggak boleh, gitu. Terus be careful. Nah, kita pakainya verb 1. Berarti simple present. Nggak bisa kita bilang, "Was careful," "are careful," nggak ada. Jadi pakainya verb 1. Kayak gitu ya. Terus yang terakhir, tense simple present itu digunakan untuk menggantikan kalimat yang misalkan awalnya dia itu nggak bisa dikontinuskan gitu ya. Terus kita bisa ganti menggunakan simple present jika memang, it happens in the present time. Kejadiannya terjadi dalam dunia present. I know this grammar now. Ini sebenarnya milik dari tenses present continuous yang akan kita bahas setelah ini. Tapi, di sini kita pakainya know, verb 1, berarti kita pakai simple present. Emang boleh? Boleh, dan emang harus kayak gitu. Kenapa? Karena know termasuk non-progressive verb yang tidak bertanda bintang, sehingga nggak bisa dinyatakan menggunakan tenses present continuous, walaupun time signal-nya menggunakan now. Gitu. Itu ya tentang simple present, semoga bisa dipahami. Sejauh ini, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum move ke present continuous? Sister Ima aman? Miss. Oke, Sister Chal ya? Aman juga? Sister Vicky? Aman, Miss. Insyaallah. Oke, insya Allah aman ya. Yuk, gas lanjut ke present continuous. Oke, present continuous memiliki time signal yang lebih sedikit dibandingkan si simple present dan sepertinya akan jauh lebih mudah untuk teman-teman hafalkan ya. Present continuous itu digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang terjadi, yang sedang dilakukan, yang sedang dikerjakan saat ini, sekarang. Jadi setiap kali kalian mau bilang sekarang, saat ini, pada saat ini, ya udah berarti itu miliknya present continuous. Dalam bahasa Inggris, kita bisa bilang now, right now, at present, at the moment, at this time. Nah, sebagai time signal dari tenses present continuous. At this time. Nah, sama. Jadi kalau diartikan semua artinya sama. Oke. Jadi present continuous dipakai untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung pada saat berbicara. Misal, kita lagi ngobrol kayak gini. Terus saya bilang, "Hey, here, dengerin. The bird is singing." "Hey, dengerin, ada burung yang sedang berkicau." Nah, itu berarti pakainya present continuous. Dengerin, ada burung yang sedang berkicau. Berarti burungnya itu berkicaunya kapan? Ya sekarang ini, pas saya kasih tahu ke teman-teman. Nah, itu pakainya present continuous. Here, the bird is singing. Nah, contoh lagi, look, she is looking for you now. Lihat tuh, dia lagi nyariin kamu sekarang. Pakainya present continuous. Gitu ya. Kemudian yang kedua bisa juga dipakai untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung tapi sebenarnya masih proses gitu. Dalam artian ya kejadian itu sudah dilakukan, sudah dikerjakan tapi belum selesai. Nah, biasanya ditandai dengan time signal berupa this plus time, teman-teman. Jadi time signalnya adalah this ketemu sama time. Contohnya seperti this week, this month, this year gitu. Misalkan ada yang tanya gini, "What is your activity this month?" Jadi apa sih kegiatanmu bulan ini? Kemudian kalian mau jawab, "Oh, aku sih belajar grammar ya di Kresna," gitu.
Nah, berarti kegiatan belajar grammar yang kalian lakukan, itu udah kalian mulai, sudah kalian lakukan, sudah, mmm, dikerjakan gitu. Jadi kalian tuh udah join belajar grammar di Kresna. Nah, proses belajar itu masih berlangsung selama 1 bulan. Nah, itu yang disebut dengan dalam kerangka proses. Nah, itu pakainya present continuous. I'm studying grammar at Kresna. Nah, pakai present continuous. Gitu. Terus berikutnya, tenses present continuous itu juga bisa digunakan untuk menyatakan kejengkelan. Jadi kalau kalian sebel gitu ya, itu bisa juga kalian menyatakan kalimatnya pakai present continuous. Biasanya dengan pola seperti ini. Ada always yang setelahnya diikuti present continuous. Contoh, he is always persuading me. Dia itu selalu bujukin aku gitu, selalu merayuku gitu. Atau misalkan kalian mau bilang, I hate you. You are always me. Aku benci sama kamu karena kamu tuh selalu gangguin aku gitu. Nah, itu bisa pakai tenses present continuous juga gitu. Berikutnya bisa juga dipakai untuk menyatakan future time. Nah, bedanya dengan simple present, kalau present continuous ini future time-nya itu adalah future time di mana aktivitas yang akan kalian lakukan di masa yang akan datang itu sudah kalian rencanakan dengan baik gitu loh, teman-teman. Jadi aktivitas itu udah kalian susun, kayak kalian tuh udah, mmm, apa ya, udah nyicil gitu. Nah, contoh ya, I'm painting my room tomorrow. Aku, eee, mengecat kamarku besok. Nah, ini kan kejadiannya masih besok ya, tapi kalian sudah merencanakan, kayak kalian udah beli catnya, kalian udah siapin kuasnya, kalian udah bikin barang-barang yang ada di dalam kamar kalian, kalian keluarin supaya pas ngecat dindingnya itu kalian bisa leluasa. Nah, itu bisa dinyatakan menggunakan tenses present continuous. Jadi menyatakan kejadian yang dilakukan di masa yang akan datang, tapi sudah direncanakan dengan matang. Nah, itu pakai present continuous bisa. Terus habis itu bisa dipakai untuk menyatakan kejadian yang berangsur-angsur berubah. Bisa semakin lama semakin baik atau semakin lama semakin buruk, itu bisa. Contoh, your speaking skill is getting better. Your speaking skill is getting better. Kemampuan berbicara kamu semakin lama semakin baik gitu. Nah, itu pakai present continuous bisa. Ira is getting more and more beautiful. Ira semakin lama semakin cantik gitu kalau diartikan. Itu pakainya present continuous ya. Terus yang terakhir, ini yang kita bahas kemarin, bahwa ketika kalian menyatakan suatu kalimat, dengan tenses present continuous, di mana kalimatnya itu awalnya merupakan kalimat nominal, kemudian kalian menambahkan kata being di dalam kalimatnya, seperti ini akan menunjukkan temporary character, sehingga ketika kalimatnya diartikan ke bahasa Indonesia, artinya adalah tumben, gitu. Contoh, they are being polite. Tumben mereka sopan, gitu. She is being funny. Tumben si perempuan itu lucu. Nah, itu bisa digunakan dalam kalimat yang seperti ini, gitu. Selesai untuk tenses present continuous. Silahkan pelan-pelan dipahami sambil coba dibedakan dengan yang simple present ya, teman-teman ya. Oke. Sekarang kita move ke yang past. Jadi kalau kalian paham konsep dari tenses simple present dan juga tenses present continuous, untuk yang past sama yang future tuh hanya beda di time-nya aja, teman-teman. Jadi ya intinya kalau present masa sekarang, kalau pas masa lalu, kalau future masa depan, udah di situ aja sebenarnya, gitu.
Jadi kalau kalian pengen menyatakan kejadian sehari-hari tapi di masa sekarang, ya simple present. Tapi kalau itu sehari-harinya dulu gitu di masa lalu pas kalian masih SMA mungkin, ya berarti pakai simple past. Tapi kalau kalian pengen menyatakan rutinitas tapi masih nanti di masa depan kalian gitu, di masa yang akan datang, ya berarti pakai future, gitu. Jadi hanya beda di kapan kejadian itu terjadi. Oke, kita ke simple past ya. Time signal dari tense simple past. Yang sudah saya sampaikan, past itu masa lalu, berarti time signal yang pertama kita bisa menggunakan kata last plus time. Last artinya adalah yang lalu. Last Sunday, hari Minggu yang lalu. Last year, tahun lalu. Last night, tadi malam. Oke? Berarti kalau kalian mau bilang bulan Desember yang lalu, nah tinggal kasih last saja. Last December. Bulan lalu, last month. Hari Jumat yang lalu, last Friday. Gampang kan ya? Terus berikutnya ada cardinal plus time plus ago. Ago, kalau diartikan artinya sama dengan last, yang lalu juga. Misalkan, 1 day ago, sehari yang lalu. 2 days ago, 2 hari yang lalu. 3 weeks ago, 3 minggu yang lalu. Kalau misalkan mau diubah 5 menit yang lalu, ya udah, berarti 5 minutes ago. 2 bulan yang lalu, 2 months ago. 10 tahun yang lalu, 10 years ago. Gampang ya, bisa ya. Terus berikutnya ada adverb of frequency. Jadi selain digunakan di tense simple present, present continuous, adverb of frequency bisa juga dipakai di simple past yang umum digunakan seperti kata always, selalu, seldom, jarang, often, sering. Gitu. Kemudian ada lagi general time in past atau waktu yang memang menunjukkan bahwa kejadian itu terjadi di masa lalu. Contoh yesterday, kemarin. Itu masa lalu ya teman-teman. Jangankan kemarin, orang 1 detik yang lalu aja masuk di simple past loh teman-teman. A second ago, itu masuk di simple past. In 1990, tahun berapapun, belum tahun yang kita jalani sekarang, itu berarti masuk juga di simple past. Jadi kita bilang 2023 ya udah berlalu, masuknya di simple past. Karena sekarang udah 2024. Terus 2 days before yesterday, 2 hari sebelum kemarin. Jadi kemarin-kemarinnya lagi, kemarin lusa lah gitu ya. Itu juga masuk di simple past. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita ke fungsi dari tense simple past. Yang pertama, dipakai untuk menyatakan single action atau memang kejadian yang terjadinya di masa lalu. Ya udah jelas pakainya simple past. Contoh, I met Luna Maya yesterday. Aku ketemu sama Luna Maya kemarin. Nah, pakainya met, nggak bisa pakai meet. Nggak boleh kalau teman-teman bilang, I meet Luna Maya yesterday. Kalau kalian pakai meet, kalian pakai verb 1, berarti kalian pakai simple present. Nah, simple present nggak boleh digunakan bersamaan dengan yesterday. Itu nggak sinkron jadinya, gitu. Jadi kalau di sini time signalnya adalah yesterday, ya berarti teman-teman harus pakai verb 2. Pakai rumus dari tense simple past. Contoh lagi, she visited my house 2 days ago. 2 days ago. 2 hari yang lalu. Ya, berarti simple past juga. Visited. Gitu. Oke? Jadi kalau kalian ketemu sama kalimat gini, she visits my house 2 days ago. Berarti, that's wrong. Itu kalimat yang salah. Nggak boleh. Gitu ya. Yang kedua, bisa juga dipakai untuk menyatakan general truth atau kebenaran umum, tapi hal itu benar dulu di masa lalu. Nah, benar sih, tapi dulu, sekarang udah enggak. Contoh, Soekarno was our president. Benar kan? Kalau Pak Soekarno itu presiden kita, benar, tapi dulu. Jadi pakainya was.
Kalau sekarang bukan Soekarno lagi, udah beda gitu. Next, dinosaurs lived on the earth million years ago. Bener. Kalau dinosaurus itu tinggal di bumi, ada di bumi, bener. Tapi kapan? Million years ago. Dulu, berarti pakainya simple past juga. Ya udah gitu teman-teman. Terus berikutnya yang ketiga, tensi simple past itu bisa juga dipakai untuk menyatakan kebiasaan yang kita lakukan dulu di masa lalu. Terus ada beberapa pilihan pola sih sebenarnya. Selain menggunakan simple past, kita juga bisa menggunakan pola-pola yang lain. Nah, tugasnya teman-teman adalah kalian bisa membedakan antara satu pola dengan yang lainnya. Di highlight ya, ditandain ya. Jadi, untuk menyatakan kebiasaan yang kita lakukan di masa lalu, selain menggunakan tensi simple past, sebenarnya ada ada pola kalimat lain. Nah, jadi kalau yang pertama, ini pakainya simple past yang ditambahkan dengan adverb of frequency. Contoh, when I was child, ketika aku masih kecil, I often took my neighbor's fruits. Often took, pakai verb 2. Berarti itu pakainya simple past. Terus kalau kalimatnya diartikan ke dalam bahasa Indonesia, teman-teman, artinya jadi gini. Ketika aku masih kecil, aku dulu terbiasa sering mengambil buah-buahan milik tetanggaku. Berarti itu adalah kebiasaan aku lakukan dulu di masa laluku. Kayak gitu. Nah, selain menggunakan pola yang pertama, kalian bisa juga pakai pola kedua. Pakainya was, were, used to. Tapi setelahnya ketemu verb ing. Jadi kalian boleh juga sih bilang gini, I was used to taking my neighbor's fruits. Bisa. Bisa juga pakai pola yang ketiga. I was accustomed to taking my neighbor's fruits. Atau pola yang keempat. I used to take my neighbor's fruits. Atau yang terakhir. I would take my neighbor's fruits. Kalau diartikan semua artinya sama. Jadi tinggal pilih aja mau pakai yang mana. Kalau yang pertama pakai simple past, kalau yang lain namanya disebut dengan pola variasi. Atau pola pilihan lain yang bisa untuk menyatakan kalimat yang sama. Selesai? Aman? Oke. Lanjut ya. Kita selesaikan ya sampai future continuous ya teman-teman ya. Panjang nih ceritanya ya. Lumayan. Berikutnya, ada past continuous. Gini, biar teman-teman lebih enak nginget-ngingetnya ya. Time signal dari tenses past continuous itu merupakan general time in past yang kemudian ditambahkan dengan specific time. Nah, jadi intinya time signal dari tenses past continuous merupakan time signal dari tenses simple past yang kemudian dibuat lebih spesifik. Jadi kalau time signalnya spesifik itu jadi miliknya past continuous. Spesifik itu berarti lebih rinci. Jadi kayak misalkan bisa ditambahin dengan keterangan pagi, siang, sore, atau malam, bisa ditambahin jam, bisa ditambahin kata pada waktu yang sama, kayak gitu. Contoh ya, yesterday, itu kan punya yang simple past kan? Yesterday itu simple past, teman-teman. Tapi kalau depannya ditambahin at this time yesterday, berarti artinya pada waktu seperti ini, tapi kemarin. Nah, itu berarti jadi miliknya past continuous. Terus misalkan ditambahin jam. At 7 o'clock yesterday, jam 7 kemarin, nah itu juga past continuous. At the same time yesterday, pada waktu yang sama kemarin, nah itu juga past continuous gitu. Atau mungkin kayak gini. Yesterday evening,
Yesterday afternoon. Nah, itu berarti juga miliknya past continuous. Jadi intinya past continuous itu time signal-nya jauh lebih spesifik, gitu. Nah, fungsinya dipakai buat apa? Dipakai untuk menyatakan kejadian yang sedang terjadi, tapi hal itu dilakukan di masa lalu. Contoh, yesterday morning, Lela was looking for me. Nah, pakainya past continuous. Kemarin pagi, Lela sedang mencariku. Jadi kejadian itu Lela lakukan, sedang terjadi, tapi kemarin pagi. Gitu, di masa lalu. Dewi and Rizal were listening to music yesterday afternoon. Were listening to, pakainya past continuous. Jadi si Dewi sama si Rizal tuh sedang mendengarkan musik, tapi mendengarkan musiknya kapan? Kemarin sore gitu, atau kemarin siang bisa. Terus yang kedua bisa juga dipakai untuk menyatakan kejadian yang berubah-ubah. Berangsur-angsur berubah gitu, sama kayak yang present continuous tadi loh. Tapi ini cuman di masa lalu aja kejadiannya. Mamat was getting better. Mamat semakin lama semakin membaik dulu. The wind was blowing faster. Angin itu semakin lama semakin kencang. Ya. Tapi sudah berlalu di masa lalu juga. Dah, kayak gitu. Itu adalah tenses past continuous. Kuncinya ya di sini ya, kalau past continuous, time signal-nya lebih spesifik atau lebih rinci daripada yang simple past. Nah, untuk dua tenses terakhir ini, konsepnya pun juga sama saja, teman-teman. Jadi kalian sekarang kita ngomongin soal tenses future. Future itu berarti masa depan, masa yang akan datang. Belum terjadi, masih nanti. Dah, itu intinya. Jadi kalau tensesnya simple, berarti nanti time signal yang bisa dipakai ada next plus time. Next artinya adalah depan atau yang akan datang. Hari Minggu depan, next Sunday. Hari Jumat depan, next Friday. Hari Selasa depan, next Tuesday. Minggu depan, next week. Bulan depan, next month. Dan seterusnya. Terus nih mirip nih kayak simple past ya, dia bisa pakai cardinal time, kalau di simple past pakai ago, kalau di simple future pakai later. 2 hari yang akan datang, 2 days later. 2 tahun yang akan datang, 2 years later. 2 bulan yang akan datang, 2 months later. 2 jam yang akan datang, atau biasanya suka diartikan kemudian, gitu. 2 jam kemudian, 2 hours later, gitu. Terus adverb of frequency juga bisa dipakai. Dan untuk general time in future ada tomorrow, artinya besok. Soon, segera. The day after tomorrow berarti besok lusa, gitu ya. Terus ditambahin satu ada tonight, teman-teman. Nanti malam, tonight. Itu juga masuk di simple future, karena masih nanti. Fungsinya, nah, sama seperti tenses simple yang lain, bisa dipakai untuk menyatakan general truth atau kebenaran umum, tapi masih nanti. Hal itu benar, tapi belum terjadi, gitu. Everyone will die. Setiap orang akan mati. Benar, tapi nggak sekarang, nanti. Karena sekarang ya masih banyak orang yang gitu. The doomsday will come. Kiamat akan datang. Benar, tapi nggak sekarang, masih nanti kan gitu, karena belum terjadi. Terus yang kedua, menyatakan peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bisa berupa spontanitas, langsung dilakukan, bisa juga sesuatu hal yang sudah direncanakan. Kalau spontanitas, sebenarnya selain menggunakan tenses simple future, biasanya juga dibarengi dengan tenses present continuous. Contohnya seperti ini. The phone is ringing. Oh, handphone itu berdering gitu. I will take it up soon gitu. Aku akan mengangkatnya segera gitu. Karena teleponnya berdering, ya udah aku mau angkat gitu. Nah, itu biasanya penggunaannya seperti itu.
Terus bisa juga digunakan untuk menyatakan sesuatu hal yang udah direncanakan. Nah, misal kayak gini. Last night, I wrote a letter. Jadi semalam tuh aku nulis surat. And I'm going to send it to post office soon. Dan aku akan mengirimkannya ke kantor pos segera. Nah, kalau seperti ini teman-teman, ini tuh, sorry. Oke. Kalau kayak gini nih, selain menggunakan will verb 1, kita menggunakan verb 1, will verb 1, kita juga bisa menggunakan be going to. Nah, kalian bisa bilang, I will send it to post office soon, atau I'm going to send it to post office soon. Jadi sama. Jadi kalau diartikan artinya akan, gitu. Terus berikutnya yang ketiga namanya adalah imminent fulfillment atau kejadian yang hampir aja terjadi. Nah, biasanya pakainya about to. Ya. The taxi is beside us and we are about to leave. Ini taksinya udah di samping kita nih dan kita mau berangkat gitu. We are about to leave. Itu juga bisa diganti menggunakan will verb 1. Oke, dan yang terakhir digunakan untuk prediction. Untuk menyatakan prediksi. Kayaknya nih 2024 nanti presidennya yang nomor 5 deh, gitu. Presidennya nomor 5 deh, nomor urut 5 gitu, padahal nggak ada ya. Nah, itu kalian bisa pakainya simple future. Do you think, misalkan, JK will become a president? I think JK will become a president. Nah, pakainya will verb 1. Itu prediksi kan ya. Atau biasanya bisa diganti dengan to. JK is going to become a president. Itu yang lebih commonly used di spoken ya. Untuk dunia speaking. Atau dunia lisan tuh teman-teman yang lebih sering digunakan adalah yang be going to. Seperti itu. Gitu. Itu untuk simple future ya. Terakhir teman-teman. Future continuous. Ngomongin soal future continuous, kasusnya sama kayak past continuous, jadi time signal dari tenses future continuous itu merupakan general time in future, yang ditambahkan dengan specific time. Nanti jadi miliknya future continuous, kayak gitu. Nah, contoh misal tomorrow. Tomorrow kan punya simple future. Aduh, kebablasan, sorry. Tomorrow kan punyanya simple future. Nah, tapi kalau tomorrow-nya ditambahin kata at the same time atau at this time, ditambahin jam, atau ditambahin kata morning, afternoon, nah itu jadi punyanya future continuous. Gitu aja sih. Terus untuk fungsinya, si tenses future continuous ini digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, ciri-cirinya pakai time signal yang lebih spesifik itu tadi. Jadi contoh, pada waktu yang sama besok, kita tuh akan belajar gitu. Kita sama nih waktunya, tapi besok kita akan belajar lagi kayak gini. Nah, itu pakainya future continuous. At the same time, tomorrow we will be learning. Nah, misalkan nih topiknya tentang information question. Kayak gitu. Udah selesai, teman-teman. Gimana? Sejauh ini, adakah yang membuat kalian merasa bingung tentang time signal dari tenses beserta si dari tenses? Aman ya, teman-teman? Oke, berarti silakan nanti kalian bisa coba mengerjakan latihan soal yang ada di halaman lagi. Yang ada di latihan berapa nih? Latihan 7 untuk yang true or false aja dulu, teman-teman. Nah, ini kayaknya udah bisa kalian kerjakan deh. Ini berkaitan dengan time signal. Kan ya ada tomorrow, ada tomorrow morning, now, yesterday, kayak gitu. Nah, tugasnya kalian adalah kalian cari
mana di dalam kalimat ini yang membuat kalimatnya menjadi salah. Jadi judulnya adalah error identification. Jadi kalian diminta untuk mengidentifikasi atau mencari kesalahan di dalam kalimat ini. Ya, biasanya kalau diminta untuk cari-cari kesalahan kan lebih gampang ya. Tapi selain kalian mencari kesalahannya yang mana, teman-teman nanti coba betulkan. Jadi biar kalimatnya nggak salah lagi gimana harusnya. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Iya, Miss. Permisi. Gimana, Sister Vicky? Untuk kelasnya itu sampai kapan ya, Miss? Oke, untuk kelasnya harusnya kita kan selesai di hari Senin. Harusnya kan kita selesai di hari Senin karena kemarin di tanggal 1 kita libur, kan gitu. Nah, tapi kita sempat skip 1 hari juga. Jadi kan kita 2 kali libur kan. Jadi kita masih punya 2 kali meeting. Kita masih punya pertemuan. Nah, kita mau lanjut di hari Senin, berarti kita belajar Senin sama Selasa, atau besok kita juga mau belajar. Kita masih punya 3 materi. Ya, betul. 3 materi. Conjunction, preposition. Oh ya, conjunction, preposition, interjection nanti jadi 1 bisa. Sama question sentence. Pas itu untuk 2 hari. Gimana enaknya? Mau besok tetap belajar atau kita besok libur, kita mulai lagi hari Senin, Selasa masuk. Jadi harusnya normalnya Senin selesai. Senin pertemuan terakhir. Tapi karena kita bolong meeting, jadi Senin Selasa kita belajar. Itu kalau mau mulainya Senin. Gimana enaknya? Saya ngikut kalian, guys. Besok mau belajar, boleh. Besok malam minggu tapi. Kalian mau malam mingguan? Atau enggak? Kalau saya terserah, Miss. Jadi boleh teman-teman aja. Oke, boleh didiskusikan nih. Sister Calia, terus Sister Ima. Saya seperti prefer Sabtu. Prefer Sabtu. Ada agenda, saya lupa. Sabtu Senin berarti ya? Iya, Sabtu Senin. Kalau Tapi Sister kalau Calia memang nggak bisa, nggak apa-apa, nanti saya recording aja. Gitu. Boleh yuk, yang lain bersuara. Enaknya gimana? Gimana guys? Besok mau malam mingguan? Besok, kalaupun besok, maunya malam atau mau reschedule? Kan kebetulan saya besok cuman ada kelas pagi aja sih, jam 7 sampai jam 10. Setelah itu insya Allah free sih. Atau misalkan karena Sabtu malam ada jadwal, kalian mungkin mau di reschedule, boleh. Boleh ini ya, disampaikan di grup aja. Nggak apa-apa ya, habis ini ya. Di-fixkan dulu, coba pikir dulu deh. Gitu ya. Saya tunggu nanti sampai jam 9. Gitu, teman-teman. Sister Calia, Sister Ima, Sister Vicky. Karena habis ini kan kalian ada yang lanjut kelas lagi nih. Gitu. Oke, baiklah kita akhiri dulu kelasnya. Thank you. Assalamualaikum. Good night. Waalaikumsalam, Miss.